Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, bertemu lagi bersama channel Bang Jaki yang insya Allah menginspirasi kita semua untuk menuju kehidupan yang luar biasa, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Anda semua para pemirsa yang budiman dalam keadaan sehat walafiat, dan kita semua mampu meraih kesuksesan yang luar biasa. Hari ini Bang Jaki akan menyampaikan satu quote lagi. Setelah di video-video yang terdahulu kita sudah membahas tentang man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapati apa yang ia cita-citakan. Dan juga di video yang lalu ada bersabar sama dengan beruntung. Sabar sama dengan untung. Man sobaro zofiro. Atau dalam satu nusus adabiyah yang lain yaitu as-sobru yu'inu ala kulli amalin. Jadi tentang sabar. Selepas kita punya kesungguhan, punya cita-cita, kita sungguh-sungguh, maka kita meraihnya dengan sabar. Kemudian ada lagi, kalau pemirsa budiman yang luar biasa masih ingat, adalah mansaro ala darbi wasolah. Itu artinya kita berjalan menuju cita-cita kita sesuai dengan passion kita. Nah sekarang ketika kita di dalam pencarian ilmu itu, pasti kita akan berkawan, berteman. Karena memang sejatinya manusia adalah makhluk yang senang ya berkawan, bermasyarakat. Kita adalah namanya manusia yang punya kodrat untuk berkawan, berteman, bersarikat, zon politiken. Jadi kita manusia yang makhluk yang berkawan. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa hidup sendiri. Nah, ketika kita sama-sama di dalam komunitas kita, di dalam sekolah, di dalam perguruan tinggi, di dalam pesantren, kemudian kita menuju cita-cita kita, pasti kita punya kawan. Nah, di dalam berkawan itu kita harus berhati-hati. Karena kawan itu boleh jadi menjadi teman kita di dalam meraih sukses, boleh jadi teman itu menjadi sandungan ya buat kita untuk gagal. Makanya di dalam mencari teman harus hati-hati. Nah, kita diajarkan nanti kalau pemirsa yang budiman yang memiliki anak dan kemudian anaknya masuk pesantren, masuk sekolah, itu diajarkan satu quote namanya tentang kejujuran. Ya, tentang kejujuran. Kita diajarkan di situ man qalla sidquhu qalla sodiku. Man qalla yang sedikit, barang siapa yang sedikit, qalla sidquhu kebenarannya, artinya dia tidak jujur. Qalla sedikit juga, sidquhu temannya, ya kerabatnya, karibnya. Jadi orang yang tidak jujur tidak banyak kawan. Bahkan ini sekali lagi ya, quote-quote ini, kata mutiara ini tidak hanya melulu kepada pelajar, kepada murid, kepada penuntut, kepada mahasiswa, tetapi kita juga yang berdagang tentunya pasti mencari mitra dagangnya yang jujur, yang amanah. Perusahaan-perusahaan yang membuka lapangan kerja, menginterview karyawannya yang baru, pasti HRD-nya itu dia menitik beratkan pada kejujuran. Bahkan di perusahaan-perusahaan besar pun itu dicari tuh ya checklist mana saja kira-kira karyawan yang mempunyai ya syarat untuk diterima di dalam perusahaannya. Selain capability-nya, kemampuannya, skillnya apa, tapi ternyata yang mencengangkan adalah honesty, kejujuran. Ya, sidquhu. Jadi buat apa dia punya skill, dia punya kemampuan, akademis yang luar biasa, tetapi tidak jujur, maka akan merugikan perusahaan itu. Jadi kejujuran ini bukan hanya milik ya penuntut, murid, santri, tetapi kejujuran ini diperlukan bagi kita semua. Ya,
Oleh karenanya patokan kita adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dijuluki Al-Amin, orang yang dipercaya. Makanya salah satu dari sifat-sifat orang yang munafik, ayatul munafik salasah. Idza hadasa kadzaba, kalau dia berbicara dia berbohong. Wa idza hadasa, dia berbohong. Idza hadasa kadzaba wa idza tumina khona, kalau dia diberi tanggung jawab dia hianat. Jadi kalau salah satunya itu, jadi kalau idza hadasa kadzaba, kalau dia berbicara bohong. Nah, kebohongan itu tidak akan diterima di mana-mana pun. Jadi kepada murid-murid, santri-santri sekalian, maka berkawanlah kepada teman-teman yang jujur, yang amanah, yang sama-sama satu visi untuk meraih kesuksesan. Jadi urutannya kemarin kita sudah ingatkan lagi, ketika kita punya cita-cita, harus sungguh-sungguh, manjada wajada, sungguh-sungguh. Kemudian kalau sudah jadanya itu sungguh-sungguhnya ada, maka dia harus sobaro, man sobaro zofiro, maka akan beruntung. Kemudian dia harus satu visi, fashion dia harus dia tunjukkan. Mansaro ala darbi wasolah, barang siapa yang jalan pada jalannya akan sampai. Nah, kemudian ketika di dalam mencari cita-cita itu, waktu menunggu dengan sabar, kita harus bersinergi di dalam satu kampus, satu pesantren, satu lembaga pendidikan yang namanya kawan. Maka di dalam berkawan itu kita cari orang-orang yang jujur, yang luar biasa, yang amanah, yang betul-betul satu visi, satu misi. Karena kalau tidak, kita akan bisa hancur gara-gara kita salah memilih kawan. Mudah-mudahan pemirsa yang budiman, dari quote kita ini, man qalla sidquhu qalla sodiku. Barang siapa yang sedikit jujurnya, artinya dia tidak jujur, qalla sodiku, tidak akan dijadikan kawan oleh orang lain. Kita sendiri kita ingin punya kawan orang-orang yang jujur. Bahkan mohon maaf kalau ditanya kepada orang-orang yang berbohong saja, yang suka menipu orang, dia tidak suka ditipu pula. Orang yang suka menipu, dia juga nggak suka ditipu tuh, luar biasa Makanya jangan. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Sekali kita berbuat salah, berbohong, memang betul manusia tempat salah dan hilap. Jadi ketika kita melihat orang-orang yang salah dan jatuh karena tidak jujur, itu jadi pelajaran buat kita supaya kita menjadi orang-orang yang jujur dan amanah. Jangan pernah coba-coba untuk berbuat yang tidak baik, karena kita akan dinilai oleh orang. Track record kita amanah apa tidak, jujur apa tidak. Makanya kita betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang luar biasa, yang jujur, yang amanah, yang jujur, yang amanah. Mudah-mudahan yang sedikit ini kata penyemangat, nan qalla sidquhu, barang siapa yang sedikit jujurnya, qalla sodiku. Atau di nusus yang lain, di quote yang lain, jalis ahla sidqi wal wafa, bergaulah kalian kepada orang yang ahli jujur, ahla sidqi wal wafa, yang suka menepati janji. Orang kalau sudah di dunia kerja, ketika tidak menepati janji udah nggak dipakai tuh. Misalkan kita bertemu dengan mitra kerja kita dari luar negeri, apalagi di luar negeri. Saya punya pengalaman sebelum mengajar di pesantren Darul Rahman ini, dulu tahun 93, 92, 93, 94 sampai 3 tahun begitu, pernah bekerja di perusahaan komputer. Itu ketika ada tender, kemudian kita ketika datang telat saja, maka kita sudah kalah tender. Atau kita punya kolega dari luar negeri, kita berjanji, kemudian kita datang telat, sudah dianggap aib. Kita tidak memanage waktu, sudah dianggap aib kita, karena kita tidak menepati janji. Janji jam 7, datangnya jam 8. Janji jam 8, datangnya jam 9. Maka orang akan melihat kredibilitas kita dengan pegang mulut kita, janji kita. Makanya jadilah orang yang jujur, yang amanah, yang betul-betul yang berkualitas. Karena kalau sudah orang tidak suka dengan kita gara-gara kita tidak jujur, maka tidak akan terpakai kita. Nauzubillah, jangan.
Jadilah orang-orang pribadi yang luar biasa, yang jujur, yang patokan kita baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mendapat julukan Al-Amin, orang yang dipercaya. Jadilah seperti baginda Rasul. Kita coba, ya, kita usahakan dan harus, ya, kita belajar, karena dengan belajar itulah kita akan menjadi murid-murid yang cemerlang, pribadi-pribadi yang cemerlang. Karena ketika hidup kita sudah diawali dengan kecurangan, maka akan terjadi kecurangan-kecurangan yang lain, ya. Mudah-mudahan bermanfaat para pemirsa yang budiman. Kalau memang ini baik, mudah-mudahan, ya, kita akan mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang baik datangnya dari Allah, yang tidak baik tentunya kehilapan saya pribadi. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Semoga kita menjadi pribadi yang jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.